bagi putra putrinya. Dan Masya Allah, anak juga bersyukur sampai perintilan ini gitu ya. Karena anak dengan kepala sekolah SD Aisyah ini itu bareng makan bareng ya tadinya. Jadi setelah sekian lama jarak waktu dan jarak tempat itu beliau sampai ke Sulawesi dan di Bali gitu ya, kita tidak pernah berjumpa. Dengan topik dan teknologi yang Allah titipkan melalui para ahli multimedia, kita bisa berjumpa waktu lewat Zoom saat ini. Pertama kali yang kita ingatkan adalah kenapa kita syukuri taufik. Bapak-bapak ibu sekalian, wali siswa SD Negeri Aisyah Tegal, kalau sampai hari ini, saat ini, detik ini kita mencapai kelulusan anak-anak kita, itu bukan karena kita hebat, ya. Kalau dulu ada kabinet sebelumnya mengatakan Indonesia hebat, iya memang hebat. Tapi yang paling penting ada yang harus diingat, siapa yang menghebatkan kita. Nah itu yang paling taufik. Setelah kita mendapatkan hidayah Islam dan Sunnah, ihsan, ya, maka kita juga bersyukur karena kita selalu didampingi oleh Allah. Syukur kita didampingi dengan taufik. Kita bisa sholat berdiri, kaki kita kuat, itu yang disebut dengan taufik. Bapak-bapak ibu para wali siswa SD Aisyah Tegal bisa mengatakan putra putrinya untuk selesai di sekolah dasar Aisyah Tegal karena taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh kita sangat bakhil, kita sangat pelit apabila kita tidak sering mengucapkan, membasahi lidah kita dengan kata-kata alhamdulillah azza wa jalla yang menguasai alam semesta ini. Kemudian kita juga akan dikatakan bakhil apabila kita dalam pertemuan ini kita tidak menyampaikan salam serta salam kita bagi baginda besar, junjungan kita, suri tauladan kita, orang baik di dunia ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dalam perjuangan beliau, derita beliau bersama para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'in, kita bisa menikmati Islam dan iman sampai hari ini. Sungguh waktu yang sangat jauh di belakang sana, 1500 tahun yang lalu, ya, bagaimana sulitnya Nabi mendapatkan agama ini, sehingga 1500 tahun kemudian di tahun 2021 ini seorang anak yang dari lahir sudah yatim, seorang anak di usia 4 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ini jelas nggak Pak ini? Ya, jelas. Jelas ya. Headset tadi ya. Jadi anak kami betapa berat dakwah Nabi Muhammad SAW di waktu yang lalu, 15 tahun yang lalu, ya. Dan diajarkan oleh tabi'in dan tabi'in, pemahaman dari Nabi Muhammad SAW ini sebaiknya kita jaga. Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan apa yang akan kami sampaikan. Jadi tadi pagi tiba-tiba saudara Ana ini, Ustaz Muftadin Amroni, menghubungi Ana, Ustaz boleh nggak dikasih pembekalan buat siswa yang lulus dan juga orang tuanya di acara kelulusan siswa SD Aisyah ini. Yang pertama yang Ana bayangkan adalah, ya, ini kenapa salah satu alasan membuat pondok pesantren Abu Zar adalah, yang Ana bayangkan adalah di hari ini orang tua akan berpikir setelah lulus SD Aisyah, anak-anak mau dikemanakan? Ya, dan bicara tentang ini maka panjang dari lebar. Tidak bisa 1 jam ini, tidak bisa 30 menit ini, atau tidak bisa 5 menit ini. Karena pendidikan itu, ya,
Tanggung jawabnya besar, walaupun dalam Al-Quran hanya ada potongan ayat pendek. Pertanyaannya, untuk memancing paparan ini adalah, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin pengurus Yayasan Al-Irsyad tidak tahu apa alasan adanya pendidikan? Misalnya, apa alasan pengurus Yayasan Al-Irsyad Tegal mendirikan sekolah dasar Islam Al-Irsyad Tegal? Apa alasannya? Apakah ingin memprofit keuntungan? Karena pendidikan memang memiliki keuntungan dan bisnis yang bagus saat ini. Yang kedua, apa tujuan bapak-bapak ibu para wali siswa SD negeri, SD Al-Irsyad Tegal ini menyekolahkan anaknya di SD negeri? Apa tujuannya? Apakah anaknya pintar supaya pintar matematika? Apakah anaknya supaya pintar bahasa Arab misalnya? Para guru juga demikian. Bertanya kembali, apa tujuan antum para guru, para asatid di SD Al-Irsyad Tegal mengajar di SD Al-Irsyad Tegal? Tujuannya apa? Apakah yang singgah ingin mencari jodoh sesama singgah guru di SD Al-Irsyad? Kalau moderator bisa dengar, mungkin bisa mancing nanya kepada wali siswa, tujuannya apa sih? Pendidikan ini apa sih? Ada yang bisa jawab dari wali siswa? Tempat coba. Untuk mempersingkat waktu, ya. Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan tujuan pendidikan ini ada di surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang hafal, anak-anak? Surat At-Tahrim ayat 6 atau wali siswa? Karena ini kunci kenapa bapak-bapak, ibu-ibu menyekolahkan anak. Di situ jawabannya. Ada yang tahu? Surat At-Tahrim ayat 6. Coba buka yang di luar dengan Al-Quran dan terjemah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, bapak-bapak di dalam ini, sebagai pimpinan keluarga, wa ahlikum dan keluarga kalian dari siksanya api neraka. Itu tujuan utama adanya pendidikan di dunia ini. Betul? Kalau masih ada yang ragu, dibedah dia itu nanti. Tapi menurut hemat anak, tujuan kita menyekolahkan anak, tujuan kita mendidik anak, khususnya bapak-bapak yang ada di grup Zoom ini, adalah supaya kita dan keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Itu yang harus diingat pertama kali. Dan pilihan bapak-bapak ibu-ibu sekalian ketika memilih SD, sekolah dasar, pendidikan dasar, ke sekolah SD Al-Irsyad, Masya Allah, itu adalah hidayah, itu adalah petunjuk yang sudah sangat tepat. Subhanallah. Bayangkan jika anak-anak bapak-bapak ibu belajar di sekolah negeri misalnya, atau di sekolah swasta yang bukan di dalamnya terdapat pendidikan Islam, maka dasar-dasar yang didapatkan oleh putra putri bapak ibu sekalian adalah pendidikan yang jauh daripada akidah tadi. Pendidikan yang dasarnya isinya jauh dari tujuan tadi. Betul nggak? Ironisnya saat ini, Anda nggak tahu bagaimana kondisi di Tegal. Seandainya ada orang tua yang anaknya atau putra putri lulus sekolah TK, kemudian mencari sekolah dasar, masih banyak yang datang ke Al-Irsyad menanyakan kepada sepupu tadi, Ustaz, fasilitasnya apa di SD Al-Irsyad? Ustaz, apakah ada kolam renangnya di Al-Irsyad? Ustaz, dari mana saudara pantai ada AC-nya atau tidak? Belum lagi menanyakan masalah akreditasi. Ya, akreditasi penting untuk menunjukkan kualitas sekolah kita. Akan tetapi, terkadang di akreditasi ini menjadi jauh berbelok apa yang menjadi tujuan di awal tadi, yaitu menjauhkan kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Karena akan singkat
singkat saja. Ya. Jadi yang pertama ada poinnya tadi, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tepat menyekolahkan anaknya di SD Al-Isyad Tegal. Karena di dalamnya diajarkan fondasi-fondasi dasar keimanan, fondasi-fondasi dasar akidah. Jadi kalau nanti punya adik, ya, kalau kita punya lulus nanti punya adik, tetap pilih Al-Isyad untuk adik-adik yang di sekolah. Nah, sekarang kalau sudah tepat gimana? Ini juga penting karena begini, anak pernah menjadi pengajar di sebuah SMP Islam di Bekasi. Kemudian di SMP ini ya, ada tingkatan SMP dan SMA. Ketika salah satu murid saya lulus 3 tahun pendidikan SMP, dia mau masuk SMA, kami tidak kawal, pihak sekolah tidak mengawal. Ada beberapa siswa, walaupun sedikit persentasenya, yang memilih sekolah ke sekolah umum. Ada juga yang memilih ke sekolah farmasi, sekolah kejuruan misalnya. Seandainya kita tahu tujuan utama pendidikan, saya yakin, dan itu saya rasakan bersama ibu saya sebagai pendidik di Al-Wafa, kami menangis berdua. Kenapa anak-anak sekarang memilih untuk sekolah ke kejuruan dan mereka sangat takut terhadap dunia ini? Jadi masalahnya sekarang ya, tapi maghrib ya. Oh, baik, kita tutup kalau gitu, kita tutup apa namanya? Nanti mau dilanjutkan lagi atau gimana Ustaz? Atau ditutup sekarang aja? Ditutup sekarang aja. Baik, jadi ingat tadi, mohon maaf biar terpanjang lebar. Ingat tujuannya sudah tepat ya Bapak Ibu sekalian untuk sekolah di SD Negeri Al-Isyad Tegal ya. Saran dari Anda dari Bogor, mudah-mudahan Allah tetap memberikan iman yang tetap di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.